Pikirku, dalam keseharian kita, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Kita melupakan Tuhan. Kita selalu berkata, pikirku ini, pikirku itu. Kita mereka-reka segala sesuatu menurut pikiran kita. Hal ini merupakan kesalahan. Jika kita tidak menjadi satu dengan Kristus, maka kita hanya menggunakan pikiran kita, bukanlah pikiran Tuhan. Ada beberapa penyebab yang membuat kita salah dalam berpikir. Pertama, menyangka orang lain salah. Kejadian 20 ayat yang ke-11. Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Abraham menyangka Abimelek, Raja Gerar itu, adalah orang yang tidak takut Tuhan. Kedua, tidak percaya Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, "Iya, dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Saat ada kelaparan, Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di Gerar, daerah Filistin, sebagai orang asing, dan Tuhan berjanji untuk memberkatinya. Tapi ia takut, sehingga ia menyangkal bahwa Ribka itu saudaranya. Ishak tidak percaya sepenuhnya akan perintah Tuhan, maka ia berpikir sendiri. Yang ketiga, ketakutan terhadap musuh. 1 Samuel 13 ayat yang ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saat orang Filistin sudah akan menyerang, Saul berpikir, maka ia nekat mempersembahkan korban bakaran yang merupakan tugas dari Nabi Tuhan, Samuel. Hal ini adalah satu tindakan bodoh, karena mempersembahkan korban bakaran adalah tugas seorang nabi. Padahal Samuel sudah katakan, ia akan datang. Saul telah jauh dari Tuhan, sehingga pikirannya sudah berubah. Ia menjadi takut menghadapi musuh-musuhnya, dan ia memberanikan diri. Ia nekat lakukan hal yang menurutnya benar. Padahal ini adalah merupakan ujian ketaatan, bukan keberanian, karena Samuel pasti datang tepat waktu. Keempat, berpikir untuk perbuatan jahat. 1 Samuel 18 ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku, perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab, pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Pikiran jahat telah memenuhi Saul. Ia merencanakan untuk membunuh Daud, tetapi melalui tangan orang Filistin. Dalam hal ini, Daud berperang demi nama Tuhan, dan ia tetap menang. Sebagai anak Tuhan, walaupun ada orang yang merencanakan kejahatan kepada kita, Tuhan tetap melindungi kita. Bahkan, kita tetap menang. Yang kelima, spekulasi atau untung-untungan. 2 Samuel 12 ayat 22. Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku
sehingga anak itu tetap hidup. Daud bukan beriman, tapi mencoba peruntungan. Siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa anak itu pasti mati sebagai hukuman Daud. Dari peristiwa-peristiwa itu, kita bisa belajar bahwa sikap, iman, perbuatan kita akan mempengaruhi pikiran kita. Hal ini akan berdampak pada langkah kita selanjutnya. Bisa menurut perintah Tuhan, atau malah melanggarnya. Oleh sebab itu, jagalah iman kita, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.